Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita adalah fikih berkaitan dengan masalah syirkah. Berkaitan dengan masalah syirkah. Perlu diketahui bahwa akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha atau ra'sul mal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Itulah syirkah. Jadi syirkah ini adalah perserikatan atau persekutuan antara dua orang atau lebih di dalam usaha, di dalam bisnis. Jadi mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama di dalam bisnis. Mereka bergabung di dalam melakukan satu usaha. Itulah syirkah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirkah ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi sejak 14 abad yang lalu. Dan syirkah merupakan salah satu bagian daripada syariat Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang memang ingin berbisnis atau berusaha, kemudian mereka bersekutu, harus memahami masalah syirkah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa diperbolehkannya syirkah ada beberapa dalil yang memang mendasari syirkah itu diperkenankan, diperbolehkan. Yang pertama adalah Quran surat Shad ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna katsiran minal khalitai liyabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilam mahum inna katsiran minal khalatai la yabghi ba'duhum ala ba'din. Sesungguhnya
banyak di antara orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang bercampur itu berbuat zalim kepada sebagian lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilam mahum, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Itu dalil yang pertama, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqudi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau perjanjian itu. Biasanya di dalam akad, dan memang harus terjadi, ada di dalam syirkah itu ada perjanjian-perjanjian antar mereka, ya, antar orang-orang yang berserikat, ada perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati itu harus dipenuhi. Jadi dalil yang berikutnya adalah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ufu bil uqudi, penuhilah akad-akad atau janji-janji tersebut. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Hadis ini adalah hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ana salisul syarikaini malam yahun ahaduhuma sahibahu, fa iza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Allah berfirman, ana salisus sarikaini, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, yang berserikat. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, apabila salah seorang berkhianat, maka keluarlah aku dari antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksud aku adalah pihak ketiga, yakni Allah, anna salisus sarikaini, aku adalah pihak ketiga dalam hadis ini adalah bahwasanya Allah menyertai mereka berdua dalam berusaha. Allah akan melindungi mereka, Allah akan memelihara mereka, dan Allah akan mempermudah urusan mereka
serta Allah akan mencurahkan keberkahan di dalam syarikat yang mereka bikin, yang mereka buat. Dan apabila seseorang di antara mereka berkhianat, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya. Jadi apabila salah satu di antara mereka berkhianat, kharajtu min bainihima, maka aku akan keluar dari antara mereka. Jadi jika salah satu di antara mereka berkhianat, maka Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka, dari perserikatan yang mereka adakan. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ada juga hadis di dalam riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari kakeknya Amr bin Auf Al-Muzani, dan riwayat Al-Hakim dari kakeknya Kasir bin Abdillah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Asulhu jaizun bainal muslimina illa solhan harrama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala surutihim illa syartan harama halalan au ahalla haraman. Ini dalil yang berikutnya mengenai syirkah. Suluh atau penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali suluh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dibolehkannya syirkah yang berikutnya adalah takrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat saat itu, Kemudian dalil berikutnya adalah ijma' ulama atau kesepakatan para ulama yang membolehkan musyarakah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah fikih, ya. Kaidah fikih al-aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Nah, ini menjadi usul fikih yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita temukan. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh. Boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi syirkah ini boleh dan bahkan terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirkah diperbolehkan. Perhatikan surat Shad ayat yang ke-24. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilan ma hum. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan melakukan kezaliman dalam berserikat. Ya. Jadi dalam berserikat nggak boleh kita berlaku zalim, berlaku aniaya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-24 daripada surat Shad, Allah menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi ini bercerita tentang Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ia mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat, karena yang digugat itu telah mengambil kambing penggugat untuk dimiliki, sehingga kambingnya menjadi banyak. Daud mengatakan kepada orang yang berperkara itu bahwa sebagian besar orang yang mengadakan perserikatan menganiaya anggotanya yang lain. Hal ini terjadi karena sifat hasad, dengki, dan memperturutkan hawa nafsu, sehingga hak anggota yang satu terambil oleh anggota yang lain, terkecuali orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan iman dan mencintai amal soleh, yang terhindar dari perbuatan yang jahat itu. Jadi itulah dalil diperbolehkannya berserikat, bersekutu. Dan sekali lagi, orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan berbuat zalim di dalam perserikatan, di dalam persekutuan dalam rangka menjalankan satu usaha atau satu bisnis. Kemudian juga dalil daripada hadis riwayat Abu Daud, ya, yaitu hadis qudsi yang tadi yang kita telah kemukakan, innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, ana salisus syarikaini, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Jadi aku adalah yang ketiga, pihak yang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Itulah beberapa dalil
yang menyebabkan syirkah ini boleh dilakukan, dan syirkah merupakan salah satu daripada syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pembahasan yang akan datang akan kita coba gali penjelasannya. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.